sakit kok nggak boleh minum obat? Karena saya hamil, Dok. Hamil? Jadi kamu kemarin mengajukan cuti untuk cuti hamil? Begitu? Mida. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Jadi kan saya nggak perlu marah-marah seperti ini pada kamu. Saya mengandung anak dokter. Aldi, kamu nggak ke Shangri-La? Buat apa? Buat memenuhi ajaran Bu Lucy. Belum tentu dia yang menulis memo itu kan? Jadi siapa lagi dong kalau bukan dia? Kamu sendiri kan sudah tanya sama si Christine. Bukan dia kan? Iya, tapi tidak berarti Bu Lucy yang menulis memo itu. Aku malas buang-buang waktu. Nanti aku sudah ke sana, tahu nggak ada siapa-siapa. Ternyata cuma orang yang iseng-iseng mau ngerjain aku saja. Buat apa? Ya udah terserah kamu. Tapi kalau kamu sampai nggak muncul, ya hati-hati aja kamu, Di. Hati-hati kenapa? Hati-hati aja. Bu Lucy itu orangnya senang balas dendam. Namanya juga perawan tua. Udah, aku mau pulang dulu. Udah kemalaman, takut nggak dapet bis lagi, ya? Sulit. Betapa sulit memperbaiki sebuah kebohongan terjadi. Betapa sulit kesalahan. Betapa sulit berjumpa bersama. Saya hanya bercerita pahlawan. Saya tidak mau kita seperti saya. Saya tidak mau lihat tertutup saya. Saya itu dia adalah pahlawan. Malu dong di kerja kantoran berdasi. Masa sih masih naik bis? Kenapa mesti malu? Lagian aku kan lagi nabung buat Intan. Loh, emang Intan masih dirawat sekarang? Masih di rumah sakit yang sama lagi. Gimana soal kerjaanku? Nggak enak nih, Di. Nganggur terus. Ngutang terus sama kamu. Nggak usah mikirin soal utang. Aku kan sudah anggap kamu seperti keluarga sendiri. Lagi pula, aku juga nggak pernah lupa kok pernah dikasih tempat tidur gratis selama ini. Makasih, Di. Biarpun cowboy, ternyata bijaksana juga kamu, Di. Penampilan boleh playboy. Tapi apa yang ada di dalam? Siapa yang tahu? Betul nggak? Lapar ah. Makan apa sih? Tahu nih apa nih, aduh. Nasi bungkus, Di. Bu Lucy, Monik, sama siapa kamu? sendirian. Saya kesini cuma mau sampein pesan dari Aldi. Dia minta maaf karena nggak bisa datang. Aldi? Iya, Ibu janjian sama Aldi kan mau makan malam di sini. Iya. Dia titip pesan di meja saya. Tapi kenapa dia nggak datang? Dia kehujanan, Bu. Soalnya dia kan belum punya mobil. Kemana-mana harus naik turun bus. Makanya dia nggak sempat ganti baju dulu untuk pulang ke rumah. Oh. Sorry ya, Bu. Jangan marah. Kayaknya Aldi harus dibeliin mobil deh dari kantor. Supaya dia nggak kehujanan lagi. Mobil baru. Iya, kan sudah waktunya. Lagi pula tenaga marketing kan butuh transportasi. Biar lebih fleksibel kemana-mana. Bu, terima kasih. Nih kuncinya. Ya, bukan mobil baru sih. Tapi lumayan ada AC-nya. Ada yang kamu bicarakan sama saya? Iya, mengenai kemarin aku... Oh, nggak apa-apa. Saya ngerti kok kenapa kamu nggak bisa datang. Tapi lain kali saya harap kita bisa mengulanginya lagi, oke? Saya kan udah bilang, kalau bukan Bu Lucy siapa lagi? Tapi rasanya nggak mungkin. Untuk apa Bu Lucy ngajak aku makan malam? Bu Lucy kan masih single. Ya kenapa? Memang nggak boleh dia ngajak kamu makan? Iya, tapi...
Lagian kamu gak usah punya perasaan yang bukan-bukan. Bisa aja Bu Lucy itu ngajak kamu makan, cuman ingin ngebahas masalah kerjaan. Iya kan? Iya juga sih. Abis aku punya pengalaman yang tidak begitu baik dengan wanita single yang lebih tua dari aku. Semalam, begitu saya tahu kamu gak bisa datang, saya langsung datang nemuin Bu Lucy. Untung dia gak marah. Kamu? Iya. Saya kan kenal Bu Lucy sudah lama. Saya tahu sifatnya. Dia itu paling suka ngomong sama papa dan papa paling sering dengarkan omongan dia. Kalau dia sudah sebel sama orang, wah gawat nih. Kamu bisa dipecat tanpa alasan. Makanya begitu saya tahu kamu gak bisa datang, saya langsung punya inisiatif nemuin dia. Saya cari alasan kenapa kamu gak bisa datang, biar dia gak tersinggung dan marah. Terima kasih, Monik. Nah, sebagai imbalannya, boleh dong kamu ajak saya naik mobil kantormu yang baru. Oke, tapi jangan hari ini ya. Hari ini aku harus menemui seseorang di rumah sakit. Mulai sekarang saya tidak mau ada orang yang menjenguk Intan. Suster mengerti? Mengerti, Dok. Dan saya juga akan memberikan surat peringatan pertama pada suster. Surat peringatan, Dok? Mida, Anda kan sudah lama kerja di sini dan seharusnya Anda sudah tahu peraturan-peraturan yang berlaku di sini. Terutama yang menyangkut surat permohonan cuti. Maaf, Dok. Kemarin itu saya cuti karena saya... Suster, untuk mengajukan cuti harus diajukan 1 minggu sebelumnya. Apalagi Anda mempunyai tanggung jawab yang besar di sini. Lebih dibandingkan yang lain. Terutama menyangkut pasien Intan. Saya betul-betul minta maaf, Dok. Tapi saya juga minta pengertian dokter. Tempo hari saya betul-betul tidak enak badan. Seharian saya mual dan saya muntah-muntah, Dok. Sudah periksa? Sudah, Dok. Minum obat? Justru saya sudah tidak boleh lagi minum obat mulai sekarang, Dok. Loh, bagaimana sih? Mau sakit kok nggak boleh minum obat? Karena saya hamil, Dok. Hamil? Jadi kamu kemarin mengajukan cuti untuk cuti hamil? Begitu? Mida. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Jadi kan saya nggak perlu marah-marah seperti ini pada kamu. Saya mengandung anak dokter. Lebih baik kita masuk bicara dalam ya. Banyak yang harus kita bicarakan. Hubungan kita selama ini kan baik-baik saja. Pram, kamu tahu, aku menyukai kamu sejak lama. Sejak istri kamu meninggal. Aku pikir kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Tapi nyatanya, hubungan kita hanya sampai di kamar ini, bukan di kamar pengantin. Aku kan juga menginginkan masa depan, Pram. Kamu cantik, Lucy. Karirmu bagus. Masa depan bagaimana lagi yang kamu inginkan? Masa depan yang wajar, Pram, seperti yang diinginkan wanita lainnya. Menikah, berkeluarga. Aku tidak tahu, harus mau bilang apa lagi. Gak susah menjawabnya, Pram. Cuma ada 2 pilihan, ya atau tidak. Bagaimana kalau saya jawab itu tidak mungkin? Boleh aku tahu alasannya? Monik, anakku. Kalau gitu kita hentikan saja hubungan kita sampai di sini. Lucy, tenang dong. Sudah, Mbak? Sudah. Ini tanda terimanya. Dan nanti hasilnya akan kami kirim ke dokter yang mengirim ibu kemari. Iya, terima kasih. Balik. Ibu Niken, Dokter Roni? apa kabar Bu? Baik. Kebetulan sedang ada urusan di sini. Iya. Anaknya mana? Dimas sedang sekolah. Oh. Baik, saya duluan. Ibu Niken, apa Ibu ada kendaraan? Oh, ada kok. Terima kasih. Kalau Ibu ada kendaraan, saya boleh nebeng nggak? Tentu saja boleh.
Dokter ini ada-ada saja. Tadi saya pikir dokter menanyakan kendaraan karena mau mengantar saya pulang. Nggak taunya malah mau menumpang. Maklum lah, namanya juga saya dokter baru. Belum ada apa-apanya.